wabarakatuh. Teman-teman, kalian tahu gak sih bahwa di balik perang Aceh yang besar, ternyata ada salah satu tokoh yang mengatur strateginya loh. Dia adalah Teku Umar Johan Pahlawan. Teku Umar Johan Pahlawan adalah salah satu pahlawan asli Aceh yang lahir pada tahun 1894 di Meulaboh. Teku Umar merupakan anak dari Teku Citakmur dan Ibu Nokmi, dan semasa hidupnya memiliki 3 saudara. Di sini, aku Permata Bahagia bersama teman-teman dari kelompok 3, kami akan mencari tahu lebih dalam siapa sih Teku Umar itu. Mari kita lanjut ke videonya. Teku Umar berhubungan dengan Panglima Perang Aceh di Antalas Barat pada tahun 1635. Teku Umar merupakan keturunan dari Teku Nata dan berhubungan dengan Sultan Iskandar Muda. Karir sipil dan militer Teku Umar. Pada tahun 1887, Teku Umar menjadi Kecil Gampung Darat dan Panglima Pertahanan Rakyat saat Belanda menyerang Meulaboh. Pada tahun 1889, Teku Umar diangkat Sultan Aceh sebagai Laksamana atau Amirul Bahar dan Panglima Perang di Aceh Barat. Pada tahun 1893, Teku Umar dengan strategi politiknya menjadi Panglima Besar Perang Belanda untuk mendapatkan senjata demi perjuangan Aceh. Pada tahun 1896, Teku Umar diangkat sebagai Ule Balang Lekung oleh Belanda. Teku Umar berpengaruh besar terhadap Perang Aceh. Beliau sudah ikut berperang sejak usia 19 tahun. Ia membangkitkan semangat perlawanan terhadap Belanda dan mengajak seluruh rakyat Aceh untuk melawan secara massal. Ia juga mendorong Sultan Panglima Kolem dan Teku Ji di Tiro untuk melawan Belanda. Sifat-sifat keteladanan Teku Umar, yaitu beliau seorang yang dermawan, terutama untuk kepentingan perang, dan beliau sangat memperhatikan bawahan untuk kesejahteraan mereka maupun membangun rasa percaya diri. Dan beliau juga seorang yang organisator yang handal. Beliau juga seorang yang suka belajar dan sopan. Dalam perang Aceh yang mengatakan Teku Umar punya hobi membaca Quran Belanda. Umar merupakan sosok pejuang bangsa yang tangguh, cerdas dan berjiwa nasionalis tinggi. Teku Umar tidak hanya dikenal sebagai panglima perang yang berani melawan penjajahan Belanda, tapi juga sebagai pemimpin yang bijak, humoris, dan peduli terhadap pengikutnya. Selain itu, Teku Umar seorang pengusaha sukses dan ahli strategis politik yang meninggalkan kehidupan mapan demi memperjuangkan kemerdekaan Aceh dan bangsa Indonesia. Kekuatan militer, Teku Umar memiliki pasukan yang kuat dan bersenjata lengkap untuk melawan Belanda. Pada tahun 1893, pasukan mencapai 2.000 orang dengan perlengkapan senjata motor dan amunisi melimpah. Tahun 1894, ia membentuk pasukan elit berjumlah 250 orang dengan perlengkapan dan seragam militer. Perjuangan Teku Umar menunjukkan semangat pantang menyerah rakyat Aceh dalam melawan penjajahan Belanda melalui strategi yang cerdik dan keberanian luar biasa. Pada tahun 1899, tepatnya pada tanggal 10 Februari, Teku Umar melakukan perencanaan terhadap penyerangan markas Belanda yang ada di Tangsel. Namun pihak Belanda mengetahuinya dan Jenderal Van Herk melakukan perintah untuk penyergapan di ujung Kala. Keesokan harinya, di saat Teku Umar bergerak menuju Meulaboh, Teku Umar telah lebih dulu melakukan penyergapan di markas di tempat persembunyian Teku Umar. Teku Umar pun gugur di dalam pertempuran itu. Sebelum dia bergerak ke Meulaboh, Teku Umar meninggalkan kata-kata terakhirnya. Besok kita akan ngopi di kedai Meulaboh atau saya akan mati di perang suci ini. Selanjutnya, makam Teku Umar yang berada di Gunung Melintang dipindahkan ke Meulaboh oleh Belanda setelah 8 bulan karena dikhawatirkan menjadi tempat ziarah. Perjuangan dilanjutkan oleh istrinya Cuk Nyak Jin di Gunung Menggetuh sampai diasingkan ke Sumedang pada 1905 lalu meninggal pada 1908. Selanjutnya, kuburan Teku Umar yang ada saat ini didirikan oleh J.J. Devin, mantan Panglima Besar Hindia Belanda yang meninggal pada 1917 setelah mendapat izin dari kepala-kepala wilayah setempat, Teku Cik Ali Akbar dan Teku Payang. Kuburan ini dijanjikan tidak akan diganggu lagi. Kemudian
Atas perintah Gubernur Jenderal, Asisten Residen J.J. Smith mendirikan sebuah tugu peringatan di lokasi Tuku Umar tewas, Patih Ponsuah Ujung Kara, dengan tulisan Tersenevelde Tuku Umar 19 Februari 1899, yang artinya di sini tewasnya Tuku Umar pada 11 Februari 1899. Kemudian tugu ini roboh dan ditelan laut pada 1964. Kemudian pemerintah Kabupaten Aceh Barat membangun monumen baru berupa kupiah ketuk di atas beranda. Namun monumen ini hancur akibat gempa dan tsunami 2004 dan kemudian sedang dalam pembangunan kembali.